Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alfani Ami dari kelas 12 IPS 3 absen 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konflik Kamboja. Dalam pembahasan konflik Kamboja kali ini, saya akan membaginya menjadi 3 pembahasan. Yang pertama latar belakang, yang kedua pembagian konflik, dan yang ketiga akhir konflik. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang terjadinya konflik di Kamboja yaitu berhubungan dengan pengakuan kekuasaan dari beberapa pihak yang mengklaim posisi tersebut, terutama pihak kerajaan dan Khmer Merah. Di awal masa kemerdekaan dari Prancis, Kamboja kehilangan kekuasaan atas muara Sungai Mekong yang diberikan kepada Vietnam. Perang antara kedua negara kian tak terelakkan setelah mereka berusaha menginvasi Kamboja. Konflik berikutnya pecah saat Vietnam terpecah usai diinvasi AS. Pihak komunis Vietnam terdesak hingga mereka diizinkan kerajaan Kamboja untuk perlindungan. Sayangnya, Khmer Merah menolak dan berusaha mengusir pengungsi Vietnam. Nah, setelah tadi kita membahas tentang latar belakang konflik di Kamboja, kini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni pembagian konflik. Pembagian konflik di Kamboja dibedakan menjadi 3. A. Konflik masa Sihanouk yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1970. Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan juga Cina. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol pada tahun 1970. Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. B. Konflik masa Lon Nol yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1975. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Dilihat dari buku sejarah Asia Tenggara, pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975. Selanjutnya, Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. C. Konflik masa Pol Pot yang terjadi pada tahun 1975 sampai 1979. Rezim demokratik Kamboja pimpinan Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan massal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampujan untuk Keselamatan Nasional yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot. Pada 7 Januari 1979, organisasi tersebut melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja. Oke, setelah tadi kita membahas tentang latar belakang konflik Kamboja dan juga pembagian konfliknya, kini kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni akhir konflik Kamboja. Setelah jatuhnya Khmer Merah pada tahun 1979 akibat serangan Vietnam, di Kamboja berkuasalah Republik Rakyat Kamboja yang pro-Vietnam. Namun, masih terjadi perang akibat konflik antara Khmer Merah dengan Republik Rakyat Kamboja.
Pada bulan Juli 1988 dan juga bulan Februari 1989 diadakan pertemuan di Jakarta. Nah, pertemuan inilah yang menjadi awal perundingan untuk mengakhiri konflik di Kamboja. Pada bulan September 1990, PBB mensponsori pembentukan Dewan Nasional Kamboja, sebuah badan administratif yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan kedaulatan Kamboja untuk jangka waktu sementara. Pada tanggal 23 Oktober 1991, ditandatangani Perjanjian Paris yang mengakhiri perang dan konflik di Kamboja. Berdasarkan perjanjian ini, untuk sementara Kamboja dikelola oleh PBB melalui UNTAC yang akan mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan penyerahan senjata dari para pemberontak dan juga penyelenggaraan pemilihan umum. Itulah sedikit pembahasan tentang konflik di Kamboja. Apabila ada pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.